Kegiatan awal pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Oke. Ya, nah sebelum kita belajar, ibu mau tadi ini kita mulai belajarnya dengan doa. Nah doa kali ini akan dipimpin oleh siswa yang pertama kali hadir. Tadi mulai yang pertama kali hadir itu Adina. Nah, Adina boleh dipimpin doa Adina. Silakan. Mulai pelajaran alfabetnya kita buka telah selesai. Oke, terima kasih Ina. Nah, selanjutnya seperti biasa itu akan mulai mengabsen kalian ya. Nah, Ina Nafia, ada Bu, Kak Tuki Sitriani, ada Bu, Syarifah Roda, ada Bu, Camia dan Mas Adi Said. Nah, baik, semuanya sudah hadir. Nah, Kak Tuki sudah mengabsen nih. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Pada tahu kan? Harap kalian bernyanyi dengan penuh semangat dan pokoknya bersemangat. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Kegiatan inti pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, di mana pembelajaran kali ini terkait dengan tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 3. Tema 1 itu tentang organ hewan, organ gerak hewan dan manusia. Dan pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Namun pada pembelajaran 3 ini ada beberapa mata pelajaran yang akan kita bahas. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan lambang negara Indonesia dan penerapan sila-sila negara Indonesia. Nah, siapa yang tahu berapa sila-sila Pancasila? 5. Iya, benar. Kita memiliki Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang mana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat yang hidup di dalam keselamatan, keluarga dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar. Jadi hari ini kita akan belajar terkait materi lambang negara dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Jadi kuharapkan kalian dapat fokus dan memperhatikan dengan baik agar kalian paham ya anak. Kalau aku akan menjelaskan terkait dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sesuai dengan agama dan keyakinan yang diakuinya. Di mana nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita juga tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, melainkan kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, simbol sila pertama Tuhan Yang Maha Esa itu adalah bintang. Iya benar. Jadi kita maksud dari sila pertama Tuhan Yang Maha Esa itu kita harus menghargai setiap agama yang ada di Indonesia. Karena kan Indonesia ini sangat beragam, agamanya banyak, jadi kita harus bisa bertoleransi dengan agama-agama lain. Selanjutnya yaitu ada contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jadi setiap orang itu harus beribadah menurut agamanya. Kalau orang Islam itu sholat, kalau yang Kristen di gereja, itu kan. Nah, yang kedua yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga menghormati agama orang lain. Yang keempat tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Yang keenam rajin beribadah dan yang ketujuh berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, itu merupakan contoh penerapan sikap yang sesuai dengan sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas.
Maksudnya seperti apa sila kelima ini? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia ini harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Maka kita harus selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, dan itu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan ini. Selain itu, kita harus mengembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, edukasi contoh penerapan sikap terkait dengan sila Pancasila kelima. Yang pertama yaitu suka memberi pertolongan terhadap orang lain. Jadi kita sesama misalnya nih kalian ada temannya yang misalnya pulpennya tidak ada, jadi dia pinjam dong pulpennya. Nah, itu harus tolong dia. Nah, itu termasuk penerapan dari sila kelima. Yang kedua yaitu menghormati hak orang lain. Yang ketiga tidak berbuat curang kepada orang lain. Itu bisa seperti ketika ujian. Jadi jangan berbuat curang seperti itu. Yang keempat tidak boros dan suka menabung. Nah, harus rajin menabung. Nah, tadi menabung itu termasuk penerapan sikap sesuai dengan sila kelima. Dan yang kelima menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Nah, seperti itu. Paham Anda itu semua? Paham kan? Jadi sudah dipahami tidak? Sekarang sudah tahu belum contoh-contoh penerapannya dan kehidupan sehari-hari? Sudah Bu. Tadi coba aku mau tanya Calia. Untuk sila pertama seperti apa Calia penerapannya kalau di kehidupan kamu sehari-hari Calia? Iya benar, itu termasuk pada sila pertama. Itu kan Calia. Nah, Ina, untuk penerapan sila yang keempat, rakyatan yang dipimpin oleh tingkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa contohnya ini yang kamu terapkan misalnya? Contohnya pemilihan buat waktu, pemilihan posisi, iya benar sekali. Dan juga di percayaan itu bisa bermusyawarah dengan keluarga. Kalau kita ada permasalahan, bermusyawarah dengan keluarga kita. Nah, itu masuk dalam penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila kelima. Paham? Tentu sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi bagian yang mana tidak paham dan terasa tadi sudah? Sudah. Nah, karena sudah paham, kita masuk ke tugas yang pertama yaitu mengamati. Jadi ibu punya lembar kerja peserta didik yang harus saling kerjakan dan pekerjaannya secara kelompok. Jadi ini ibu bagi saja ya di beberapa kelompok. Nah, Setia, Ina dan Ratu menjadi satu kelompok dan Syarifah serta Calia menjadi satu kelompok. Jadi ini ibu bagi ya. Jadi tugasnya yaitu baca-baca di kertas itu. Tugasnya adalah mengamati perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Kemudian tuliskan perilaku dan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Paham? Jadi ini walaupun kalian berkelompok, tapi kalian harus saling kerjasama. Setiap orang harus mengungkapkan pendapat yang menurut ini pendapatnya terkait dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ini edukasi 4 itu biar masing-masing menulis tapi kerjasama ya. Nanti kita presentasikan ke depan seperti apa seperti kalian lihat di lingkungan kalian. Nah, jangan lupa ditulis nama kelompok namanya, kelasnya dan tanggal pekerjaannya. Nah, pekerjaannya ini ibu kasih waktunya 10 menit saja. Dimulai dari sekarang serta diskusi. Ada yang kesulitan? Sudah siap? Sudah Bu? Sepertinya sudah siap dalam pekerjaannya ya. Jadi langsung saja cari ya, tolong Ibu untuk membuka lembar kerjanya ya. Oke, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih Calia. Nah, sekarang lembar kerja pertama ini sudah dikumpul. Jadi, Ibu lihat ini kelompok pertama yaitu ada Calia dan Syarifah. Nah, Ibu persilakan untuk Calia dan Syarifah mempresentasikan hasil diskusi kalian berdua. Silakan. Terima kasih ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sepertinya untuk pembahasan kali ini kalian sudah paham betul seperti apa penerapan dari sila-sila Pancasila, sikap yang buruk dan baik, sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Tadi sudah paham kan? Kalau paham angkat jempolnya. Oke, mantap, sudah paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke peta kondisi geografi negara Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan masyarakat Indonesia nih. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus tahu terkait wilayah Indonesia bagian dari mana saja, seperti apa kondisi geografisnya, seperti itu. Jadi, seperti yang kalian lihat, Ibu menampilkan peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, untuk lebih menarik dan lebih paham lagi, Ibu akan menggunakan video supaya kalian bisa memahami dengan lebih baik. Jadi, Ibu harap kalian lihat dan amati dengan seksama ya, dengan kondusif supaya kalian paham terkait dengan bagian wilayah Indonesia ini.
Tadi kan Ibu sudah menyebutkan nih video terkait dengan kondisi wilayah Indonesia dan pembagian-pembagiannya. Jadi tadi di bagian timur dijelaskan bahwasanya ada Indonesia ini terletak di perbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga Papua Nugini. Kemudian di bagian utara terdapat bagian Filipina, Darussalam, Malaysia, Taiwan, Singapura. Kemudian ada bagian selatan, ada perbatasannya dengan Samudra Hindia, seperti itu. Jadi dalam peta kondisi geografis negara Indonesia ini, dalam peta itu juga terdapat yang namanya letak astronomis, di mana letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Kemudian terdapat juga garis lintang itu apa? Garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan juga kutub selatan. Di sini Pak, untuk yang lain. Nah, ini dia. Tugas yang kedua yaitu kalian harus berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibagi tadi terkait peta yang sudah ditunjukkan tadi. Jadi ada persoalannya ini. Bagikan ya maksudnya. Ini untuk kelompok ini, ini untuk kelompok syarifah. Nah, berdasarkan coba dibaca, berdasarkan pada peta di atas, terdapat peta ya, diskusikanlah dengan temanmu mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia dan tuliskanlah hasil diskusimu pada kolom yang ada di bawah dulu. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya, isikan jangan lupa isi nama kelompoknya, kelas, serta tanggal hari ini, dan berdiskusi dengan tetap ya. Dengan apa? Senyap, jangan ribut. Jadi harus berdiskusi dengan masing-masing kelompok, jangan berdiskusi dengan kelompok lain. Nah, waktu pengerjaannya masih 20 menit saja. Dan waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, pekerjaannya sudah selesai dan Ibu minta untuk kelompok kedua, tadi kan kelompok pertama nih, untuk kelompok kedua, coba presentasikan yang kalian diskusikan terkait peta yang sudah Ibu tampilkan di layar tadi. Silakan, coba. Setelah kalian selesai mengerjakan gambar kerja yang kedua, Ibu mau mengingatkan lagi bahwasanya ini kalian tahu di peta kan? Ini adalah peta. Jadi Ibu mau tanya, di mana di peta ini masuk wilayah Indonesia? Di mana? Oke, berarti ini atau ini wilayah apa? Sumatera. Iya, Sumatera Utara. Pulau Sumatera. Dan ini Pulau Jawa. Ya, dan ini Kalimantan. Ya, Sulawesi. Ini Papua. Jadi Indonesia itu kalau dari peta ini kita nampak bahwa Indonesia itu memiliki 5 pulau besar. 5 pulau besar itu terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, itu ada tugas selanjutnya, tapi tugas ini kalian akan kerjakan di rumah bersama dengan dipandu orang tua. Jadi silakan tugasnya akan Ibu. Nah, ini sudah dipaparkan ya tugasnya di sini. Dan Ibu juga akan kasih kalian alat kerja. Nah, ini tugas individu. Jadi masing-masing harus mengerjakan. Pekerjaannya besok akan dikerjakan di sekolah juga. Cuman kalian harus mengamati di rumah. Jadi coba baca. Setelah mengetahui luas dan tata wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan tata wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan kata dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta itu adalah tegas posisi rumahnya, batas RT, rumah, jalan, kalau ada ladang, kebun, sawah, bukit dan hutan, dan juga sungai atau aliran air. Jadi nanti kalian harus gambar, seperti tadi di bawah ada gambar, kalian gambarkan yang diminta dan kalian jelaskan secara rinci terkait dengan hasil observasi yang kalian amati. Jadi besok nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas di sini lagi, cuma kalian amatinya untuk tugas sebagai tugas. Nanti akan Ibu bimbing lagi pengerjaannya. Seperti itu. Nah, berharap kalian bisa ya amatinya. Jadi besok datang ke sekolah sudah mengamati, tidak lagi bingung jadinya seperti itu ya. Oke. Kegiatan akhir pembelajaran. Kita lagi bicara ya. Jadi kita hanya belajar apa saja belum bicara ya, cari apa? Sudah tadi kita pertama belajar tentang Indonesia sebagai negara. Iya, nah, tentang geografis Indonesia. Iya. Oke, seperti itu. Baik. Terima kasih ya, Cari ya. Dan dulu. Nah, jadi maksudnya kita kan sebagai warga Indonesia ini harus menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Seperti apa? Salah satunya itu kita sebagai warga negara Indonesia juga harus paham dan tahu letak negara kita sendiri itu bagaimana sih, seperti itu kan. Jadi masa kita negara Indonesia tapi kita tahu letaknya di mana. Berarti bukan warga negara Indonesia yang mencintai negaranya dong, ya kan? Tidak menerapkan salah Pancasila itu. Nah, jadi untuk itu terima kasih kepada kalian dan anak-anak semuanya sudah Ibu lihat sudah pada paham semuanya terkait dengan materi kita hari ini. Jadi bagaimana rasanya setelah belajar hari ini? Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, terima kasih ya.
seperti itu. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita sebenarnya yang membuka Pak, karena ditutup oleh Cahaya. Silakan Cahaya, untuk pembelajaran kita hari ini Pak. Untuk pembelajaran hari ini berdoa selesai. Oke, kita lupa nanti tugas sebagai tugas evaluasinya kita akan menyiapkan beberapa soal terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kirimkan melalui grup WhatsApp kita agar kalian bisa mengerjakannya dan akan diikuti di pertemuan selanjutnya saja. Untuk itu ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan keaktifan kalian semua. Dan sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Thank you for watching.